Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 30 April 2025, yang saya dalam firman Tuhan. Ibrani 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cintai Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua di Ibrani 4 ayat yang pertama. Sebab itu baiklah kita waspada. Jadi kita harus waspada. Ya, roh-roh jahat ya menyerang kita. Kita harus waspada dan berdoa ya, supaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus ya, di dalam segala ya Bapak Saudara, hidup searah dengan firman Tuhan. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Jadi kita jangan ketinggalan karena kuasa-kuasa Tuhan. Baca-baca ayat firman Tuhan, baca Alkitab, ya, Kejadian sampai Wahyu. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya, Tuhan sudah memberi contoh di Alkitab. Ya, kita mengikuti jejak Tuhan dan lakukan firman itu. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ya, jadi ketika kita hidup sampai sekarang ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, sampai hari ini. Ya, Bapak Saudara, di ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat. Ya, jadi firman Allah itu hidup dan kuat. Ya, Ibrani 4 ayat 12. Jadi maka itu baca firman Tuhan. Kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, senjata-senjata. Firman Tuhan lebih berkuasa, lebih tajam daripada semua itu. Ia menusuk amat dalam. Jadi firman Tuhan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, jadi firman Tuhan ya sanggup mempertimbangkan pikiran hati kita. Itu luar biasa, Bapak. Ya. Maka itu kita harus utamakan Tuhan, baru yang lain. Ya, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Ditambahkan kesehatan, berkat dan lain sebagainya. Tentu Tuhan kasih. Ya, ayat yang ke-13, Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi. Jadi kita ini tidak bisa lari dari kenyataan. Mau sembunyi di mana? Tuhan dia. Ya, karena dia Maha Pencipta langit, bumi dan laut dan segala isinya. Manusia. Ya, jadi kita tidak bisa tersembunyi dari dia, dosa-dosa kita, ya, aib-aib dan segalanya, roh-roh jahat, ya, menyembah ilah-ilah lain. Kita tidak bisa sembunyi itu. Ya, kita telanjang di depan mata Tuhan. Ya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Ya, jadi kita harus terbuka di mata Tuhan. Ya, kalau mau sembuh, ya terbuka. Apa yang kita lakukan selama kalau kita terbuka sama Tuhan, sakit penyakit sembuh ya, didoakan dia, dan lain sebagainya, sembuh total. Itu iman Bapak Saudara kalau mau terbuka ya. Yang kepadanya kita harus memberi bertanggung jawab. Jadi kita harus memberi bertanggung jawab Bapak Saudara. Hukum tabur tuai, apa yang kamu tabur kamu yang menuainya. Ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya,
iri hati ganti iri hati, benci ganti benci, ya itu nyawa ganti nyawa, ya, semua sudah ada, tinggal membaca saja. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, ya, jadi imam besar kita adalah Tuhan Yesus agung yang maha mulia, itu imam besar kita, ya, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Jadi Yesus anak Allah melintasi semua langit, di bawah langit, Tuhan Yesus anak Allah dalam melampaui semua itu, dia menopang dunia. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, ya, jadi kita harus teguh dalam iman kita. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh, sepenuh hati, jangan setengah hati, ya. Jadi anak Tuhan yang benar, ya. Kalau yang salah dibenarkan, kalau yang tidak tahu firman baca firman, bodoh jadi pintar, miskin jadi kaya, ya. Lahir baru, takut akan Tuhan, ya. Ayat yang terakhir Ibrani 4 ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Jadi kita hidup tentu sudah ada kasih karunia, ya. Kita dipilih gereja hari Minggu, kita dipilih dengan firman Tuhan, kita dipilih, itu kasih karunia, saudara, ya. Dengan khotbah, lagu-lagu rohani, itu kasih karunia itu. Dengarlah suara Tuhan, baca Alkitab. Baca Alkitab itu suara Tuhan, ya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan yang mengatur kita. Rencana Tuhan indah pada waktu, bukan rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera yang penuh harapan, ya. Yeremia 29 ayat 11. Jadi kita harus memahami semua itu. Roh Kuduslah yang mengajar kita, menuntun dan membimbing kita ke arah yang benar. Kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Jadi kita dapat pertolongan daripada Tuhan pada waktunya, sakit disembuhkan, ya, pasal celaka Tuhan tolong kita, akhirnya tidak jadi. Itu pertolongan Tuhan. Kita diserang roh-roh jahat, tidak manfaat karena pertolongan Tuhan dan lain sebagainya, ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 30 April 2025, di Ibrani 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.